Damn, it's a rich thing. Perkenalkan, aku adalah seorang mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang bernama Mega Sarilingga. Di sini saya membuat sebuah video mengenai mata kuliah Integrasi ICT dalam Pembelajaran Matematika, yang dimana di sini dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Hemawan Syahputra MSI. Halo, selamat pagi. Namaku Fatimah. Pagi ini, aku udah bersiap untuk pergi ke sekolah. Aku adalah siswi kelas 8 menengah pertama. Kata ibu, sebelum berangkat ke sekolah, aku harus merapikan kamarku agar aku terbiasa untuk disiplin. Ini adalah ayahku. Ayahku adalah seorang pekerja yang sangat rajin, tapi dia sangat sibuk. Dia bahkan tidak bisa mengantarkan aku pergi ke sekolah. Ayahku bilang, aku harus jadi anak yang mandiri. Setiap hari aku pergi ke sekolah dengan teman-temanku. Namanya Dion, Jenny, dan Ara. Tapi aku selalu kesal karena kami harus menunggu Ara yang selalu terlambat ke tempat pemberhentian bis. Nah, itu Ara. Kami harus berangkat ke sekolah sekarang. Ini adalah kelasku. Aku bersekolah di SMP Harapan Bangsa. Tempat dudukku berdekatan dengan bangkunya Dion dan Jenny. Wah, hari ini aku sangat senang karena aku akan belajar matematika dengan Bu Mega. Aku sangat tidak sabar. Yuk kita dengarkan penjelasannya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pertemuan kita hari ini, kita akan bahas mengenai matematika, yaitu teorema Pitagoras. Ibu akan membahas terlebih dahulu apa itu Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah teorema yang berkaitan dengan panjang sisi segitiga. Teorema Pitagoras, seperti namanya, pertama kali ditemukan oleh Pitagoras pada sekitar abad pertama. Tampangnya Pitagoras dikenal sebagai orang tua yang sangat berpikir dan sedikit tampak sedih. Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Oke anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi dan mengetahui apa itu teorema Pitagoras, sekarang kita akan membuktikan teorema Pitagoras bersama-sama. Kita misalkan nama segitiga A, B, C, yang dimana sudut siku-sikunya pada B dengan sisi A, B, dan C dengan teorema Pitagoras B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Buatlah 3 kotak di sisi segitiga A, B, C seperti yang ditunjukkan. Mari kita umpamakan ubin berbentuk persegi satu-satuan dan tempatkan jenis ubin seperti itu pada kotak 1 dan 2. Sini kita melihat bahwa 9 ubin menutupi persegi kotak 1 di sisi AB dan 16 ubin menutupi persegi kotak 2 di sisi BC. Karena itu, luas kotak 1 adalah 9 satuan persegi dan luas kotak 2 adalah 16 satuan persegi. Sekarang, dengan menggunakan ubin kotak 1 dan 2, kita akan mencoba menutupi kotak 3 pada sisi miring AC. Kita melihat ubin dari kedua kotak yaitu 25. Ubin yang menutupi ruang kotak 3 yang terdapat pada sisi miring AC. Oleh karena itu, luas kotak adalah 25 satuan persegi, juga luas kotak ketiga sama dengan luas kotak pertama ditambah luas kotak kedua. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi segitiga lainnya. Ini menyatakan teorema Pitagoras. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa teorema Pitagoras untuk mencari sisi miring yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu, bagaimana sih Bu kalau kita mau mencari sisi lainnya selain sisi miring? Maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat dan C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan mengenai Pitagoras?
Oke, supaya kalian lebih paham lagi mengenai Pitagoras dan bagaimana menyelesaikan soal-soal Pitagoras, Ibu mempunyai satu contoh soal. Sekarang kita kerjakan sama-sama ya. Diperhatikan ya. Perhatikan segitiga berikut dan lengkapi besar sisi yang belum diketahui. Terdapat sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku pada B, serta diketahui panjang sisi AB-nya adalah 12 dan panjang sisi BC adalah 5. Jadi, sisi manakah yang belum diketahui? Yaitu bisa kita lihat ya, sisi AC atau sisi miring. Bagaimana sih Bu cara penyelesaiannya? Oke anak-anak, kita akan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Yaitu, jika kita ingin mencari sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Tapi Bu, mana sih sisi A, sisi B, dan sisi C-nya? Jika segitiga siku-sikunya seperti ini, maka sisi depan sudut A bisa kita sebut sebagai sisi A kecil. Sisi depan sudut B kita sebut sebagai sisi B kecil, sedangkan sisi depan sudut C bisa kita sebut sebagai C kecil. Maka sisi AB sama dengan sisi C adalah 12 dan sisi BC sama dengan sisi A adalah 5. Sekarang kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, sehingga B kuadrat sama dengan 169. Tapi yang kita cari adalah sisi AC atau sisi B-nya. Sedangkan ini adalah hasil dari B kuadrat sama dengan 169. Maka B kuadrat sama dengan 169 atau sama dengan akar 169 sama dengan 13. Sehingga sisi B-nya sama dengan 13 atau sisi miringnya adalah 13. Nah, pertemuan hari ini sudah berakhir, maka Ibu tutup sampai di sini ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang sekolah telah tiba. Aku sangat kesal dan lelah karena bus yang aku naikin kehabisan bensin. Jadi, aku terpaksa turun sebelum tempat pemberhentian. Akhirnya, aku harus jalan kaki, padahal rumahku masih sangat jauh. Akhirnya, aku sampai di rumah. Sebelum masuk ke rumah, aku melihat ayah masih memakai baju rapi. Sepertinya ayah baru pulang kerja. Tapi, kenapa ayah seperti kebingungan? Akhirnya aku menghampiri ayah untuk menanyakan. Ternyata ayah akan memindahkan mesin cuci ibu yang bermasalah ke atas bak mobil untuk dibawa ke tempat servis. Tetapi ayah kesusahan untuk memindahkannya. Ayah bilang ayah membutuhkan suatu bidang miring sebagai media untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Ayah bilang dia membutuhkan papan. Tapi ayah tidak tahu berapa panjang papan yang dibutuhkan supaya dapat digunakan untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Aku kemudian mengamati jarak antara tanah dan bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Aku menyadari bahwa ternyata jarak tersebut membentuk segitiga siku-siku. Aku teringat tentang teorema Pitagoras yang baru aku pelajari tadi di sekolah. Aku akan membantu ayah untuk menentukan berapa panjang papan yang ayah butuhkan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Aku bertanya kepada ayah, berapa tinggi dari atas tanah ke bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Kemudian ayah menjawab bahwa jarak tanah ke bak mobil adalah 90 cm dan jarak mobil ke mesin cuci adalah 400 cm. Dengan teorema Pitagoras, aku bisa menentukan panjang dari sisi miring. Aku misalkan kondisi jarak yang membentuk segitiga siku-siku tersebut bernama segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya di B.
Maka untuk mencari nilai sisi miringnya, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga diperolehlah hasilnya B kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 400 kuadrat sama dengan 8.100 ditambah 160.000 sama dengan 168.100. B sama dengan 410 cm, yang dimana ketika dirubah kepada meter menjadi 4,1 meter. Aku menjelaskan kepada ayah bahwa ayah harus menggunakan papan dengan panjang 4,1 meter untuk dapat memindahkan mesin cuci ke bak mobil. Akhirnya ayah menemukan papan dengan panjang 4,1 meter tersebut. Kemudian aku dan ayah memindahkan mesin cuci tersebut dengan cara mendorongnya dari tanah ke bak mobil dengan menggunakan papan berukuran 4,1 meter yang dijadikan bidang miringnya. Ayah sangat senang dan berterima kasih karena aku telah membantu ayah. Ayah bilang, aku belajar dengan baik di sekolah. Aku juga senang dan bersyukur bahwa aku bisa menerapkan teorema Pitagoras untuk memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Ternyata teorema Pitagoras sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah aku sampai di rumah, aku disambut ibu dan makanan enak. Ternyata hariku ini tidaklah buruk. Aku senang belajar matematika dan aku juga senang bisa membantu ayah hari ini.